Pernah mikirnya kayak berita-berita itu kan banyak yang mati ya. Ya panas dingin sih ya. Panas dingin. KS. Terus Salah tahun ini. tahun ini. Karena dua-duanya sih. Karena gitu ya. Off the record itu. Oh, iya. Apa ya? Mulai belajar kan terus beribu. Kapan kena COVID? Februari kemarin. Pernah Kapan? 2 bulan kemarin sih. Februari Februari tahun ini tahun lalu. tahun lalu. Oh, tahun lalu. Tahun ini belum, tahun lalu. Oh, tahun ini mau lagi. Terus Salah tahun ini. tahun ini. Tahun lalu belum ada COVID. Apa yang kamu rasain saat COVID? Ya panas dingin sih ya. Panas dingin. KS. Demam, flu, penciuman hilang, dan tenggorokan itu rada sakit. Sedih. Sedih kan? Apalagi waktu dibawa ke Wisma Atlet. Rasanya seperti dikucilkan, jauh dari keluarga. Sedih banget ya. Jadi dirawat di Wisma Atlet ya. Ya. Nggak dirawat. Isolasinya di mana? Isolasinya kebetulan di hotel Net and Day. Dirawat nggak? Enggak, isolasi mandiri Oh, isolasi mandiri di mana? di rumah. Pernah ketakutan nggak sih? Oh pernah. Oh, apa yang dirasa? Takut. Oh, takut Terpisah apa? dari keluarga, terus sakit sendirian. Oh, bukan takut nggak digaji ya? Hah? Bukan takut nggak digaji ya? Off the record itu. Oh, iya. Jadi aman. Pernah mikirnya kayak berita-berita itu kan banyak yang mati ya. Pernah sih. Oh, karena COVID atau karena duitnya? Karena dua-duanya sih. Karena duitnya ya. Nah, terus apa sih yang kamu dapetin pada saat kamu kena COVID kemarin? Pengalamannya adalah yang pasti kesehatan itu penting. Oh, kesehatan itu penting. Terus jadi banyak waktu, terutama banyak waktu untuk memuji Tuhan, bersekutu, dan jadi momen di mana Tuhan kasih waktu untuk semakin dekat dengan Tuhan. Pelajaran sih, jadi harus menggunakan prokes yang ketat, terus ya ngikuti peraturan. Dekat enggak? Nggak dapat apa-apa. Oke, thank you. Shalom young people, apa kabarnya? Doa saya setiap saudara selalu senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, selalu sehat. Bahkan kita memasuki di bulan Agustus ini adalah bulan penuh kemenangan, khususnya bagi bangsa dan negara kita saat ini Indonesia, di mana kemerdekaan yang digaungkan oleh setiap para pahlawan dahulu yang kemudian bisa boleh merdeka negara kita, kemudian kita mengisi kemerdekaan kita hari-hari ini. Nah, kita akan belajar dengan tema kali ini kemenangan atau victory, di mana bulan penuh kemenangan saat ini untuk negara kita, dan tentunya saya berharap juga setiap saudara mengalami kemerdekaan dalam setiap aspek kehidupan saudara. Nah, kita akan belajar apa itu kemenangan dan banyak hal. Tadi kita sudah dengarkan kesaksian dari beberapa teman-teman kita yang dimana mereka menang atas hal-hal yang membuat mereka seringkali di posisi yang gak mengenakan, khususnya di saat ini di mana masa pandemi yang kita jalani hingga saat ini udah 1,5 tahun lebih yang kita jalani di negara kita. Kita semua mengalami hal serupa. Kita mungkin pernah mengalami namanya sakit, penyakit, ataupun
apapun itu juga yang kita hadapi yang menurut kita itu sangat membebani kita, sangat mengenakan kita, baik secara fisik, baik secara psikis dan sebagainya. Mungkin hari-hari ini juga saudara mengalami hal-hal yang memberatkan saudara, entah itu sakit penyakit, entah itu saudara-saudara mengalami COVID, entah mengalami hal-hal yang gak mengenakan seperti dalam finansial ataupun hubungan yang begitu sulit untuk diselesaikan dan sebagainya. Saya percaya setiap kita bisa mengalami kemerdekaan, setiap kita bisa mengalami kemenangan seperti saudara-saudara kita yang tadi mungkin saudara sudah saksikan kesaksian setiap mereka. Nah, teringat kalau kita bicara mengenai kemenangan atau victory, tema yang hari ini kita pelajari, kita akan teringat di kisah di Alkitab, di mana kisah seorang pahlawan yang luar biasa yang mengalahkan musuhnya dengan luar biasa juga. Itu kisah Daud dan Goliat. Setiap kita tahu cerita Daud dan Goliat ya, di mana Daud bisa mengalahkan Goliat. Mungkin kita saya sedikit terangkan apa sebenarnya Daud itu dan siapa sebenarnya Daud, siapa sebenarnya Goliat ya. Daud adalah, kita tahu bahwa Daud adalah seorang gembala kambing domba. Dikatakan di 1 Samuel ayatnya 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-28 dikatakan Daud seorang yang masih muda, kemerah-merahan, tidak pernah dilatih secara militer ya. Dikatakan oleh kakaknya Eliab juga sebelum ayat-ayatnya yang di pasal yang sama, dikatakan bahwa kambing domba yang digembalakan oleh Daud tidak banyak. Dikatakan oleh kakaknya 2-3 ekor, yang dikatakan kamu kenapa nggak mengembalakan kambing dombamu yang 2-3 ekor itu dikatakan oleh Eliab, di mana kambing domba yang digembalakan oleh Daud tidaklah besar, tidaklah banyak, dianggapnya kecil oleh kakaknya, bahkan diremehkan oleh kakaknya. Daud sedemikian. Daud belum pernah dilatih secara militer, tetapi dia pernah mengalami hal-hal di mana dia harus membebaskan kambing domba yang digembalakannya dari serangan-serangan binatang-binatang buas lainnya seperti beruang, singa dan sebagainya. Itu yang dihadapi oleh Daud. Nah, siapa Goliat? Goliat ini seorang yang dilatih oleh pasukan Filistin ya, di mana dia dari kecil sudah berlatih secara khusus untuk di militer, dan bahkan dikatakan dia adalah pahlawan atau pendekarnya bangsa Filistin. Tingginya 6 hasta sejengkal dikatakan ya, di 1 Samuel 5 ayat 7. 6 hasta sejengkal. 1 hasta itu kurang lebih 45 cm. Sejengkal kurang lebih sekitar 22 cm. Jadi kalau di total 6 hasta sejengkal itu hampir 3 meter tingginya. Tinggi, besar, kuat. Baju jirah, tombaknya itu sedemikian beratnya. Dia bisa pegang, bisa diayunkan sedemikian rupa, bahkan digunakan untuk senjata perang. Itulah Goliat yang sedemikian luar biasa. Daud kemerah-merahan, masih muda, belum pernah dilatih secara militer dan sebagainya. Itu kita tahu. Masing-masing tadi gambaran siapa Daud dan siapa Goliat. Kalau dilihat dari data tersebut yang saya sampaikan, tidak mungkin Daud bisa menang. Bahkan Daud hanya bersenjatakan umban dan batu waktu mengalahkan Goliat. Sedangkan persenjataan Goliat lengkap untuk berperang. Baju jirah, tombaknya, semua dipakai oleh Goliat untuk mengalahkan musuh-musuhnya.
belum plus dengan posturnya yang luar biasa. Kadang-kala kita juga mengalami juga seperti keadaan di mana Daud menghadapi Goliat. Saya nggak tahu apa Goliat setiap saudara. Saya pun juga pernah mengalami sakit di mana mengalami COVID-19 di akhir November lalu, di tahun lalu, dan baru bisa diselesaikan sekitar di pertengahan Desember. Saya mengalami ini juga. Saya mengalahkan Goliat juga, menghadapi Goliat dalam kehidupan saya, bukan hanya tadi yang COVID itu sendiri, banyak sekali yang saya hadapi. Saya percaya setiap saudara juga akan menghadapi Goliat dalam hidup saudara. Kayaknya rasanya kadang-kadang waktu kita menghadapi seperti Daud dengan Goliat, kayaknya kalau lihat dari data nggak mungkin bisa menang. Kelihatannya nggak mungkin berhasil, nggak mungkin bisa terpulihkan dan sebagainya. Banyak hal-hal yang nggak memungkinkan, data yang nggak memungkinkan itu terjadi. Semisal apa lagi? Saya pernah mengalami saat yang belum lama ini, pada masa-masa pandemi, orang katakan sulit untuk bisa mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan orderan, sulit mendapatkan keuntungan dan sebagainya, bahkan sulit mempertahankan usaha ataupun pekerjaan yang ada. Saya justru bingung. Di saat beberapa waktu lalu saya bingung. Saya bilang, Tuhan, saya kepengen banget terlepas dari urusan perbankan, utang piutang dengan perbankan. Saya mengalami hal itu beberapa waktu lalu, mungkin saya ada sharing gitu, di tempat ini, ibadah yang seperti kalian hari ini ada lakukan. Ya. Kita belajar bersama waktu itu. Saya menceritakan bahwa saya mengalami kondisi finansial yang juga nggak mengenakan saya waktu masa pandemi awal-awal. Saya bingung caranya bagaimana dengan kondisi yang sepi orderan, ada pinjaman hutang yang tentu harus membayar kewajiban, juga termasuk bunga-bunganya, orderan nggak ada, jadi kata orang katanya sudah jatuh ketimpa tangga pula. Itu yang saya hadapi. Tetapi justru sebelum pandemi, saya nggak bisa membayar hutang-hutang saya di perbankan. Hari ini justru bisa terlunaskan di perbankan. Saya amazed banget dengan apa yang Tuhan lakukan. Saya nggak ngerti caranya, tapi Tuhan bisa kerjakan itu semua. Bahkan di masa pandemi ini, yang kata orang menurut data, nggak mungkin bisa terjadi. Orang sebelum pandemi aja saya nggak bisa melakukannya, apalagi masa pandemi. Tapi itu terjadi sama saya. Saya menghadapi Goliat dalam keuangan saya menghadapi Goliat dalam kesehatan saya dan sebagainya. Saya percaya setiap kita juga akan mengalami hal yang sama. Ya. Kembali mengenai Daud dan Goliat. Kita belajar bagaimana Daud bisa menghadapi Goliat tersebut. Kita bisa lihat apa yang dikatakan atau respon dari Daudnya seperti apa. Ya, kita belajar. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini dikatakan oleh Daud. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup. Itu masuk di dalam ada di ayat di 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Itu respon dari Daud. Daud tahu persis bahwa gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Bahkan orang-orang asing, orang-orang yang gak mengenal Tuhan, kok berani mencemoohkan barisan Allah yang hidup, dikatakan. Orang-orang yang gak mengenal Allah ini gak tahu siapa ini orang-orang pilihan Tuhan, bangsanya Israel, bangsa umat pilihan Tuhan. Dia nggak tahu waktu mereka mencemoohkan barisan Israel, bangsa Israel, sebenarnya lagi mencemoohkan barisan Allah yang luar biasa. Dia tahu persis Tuhan ada di pihak dia. Ya. Dan apa yang dikatakan Daud kepada Goliat di ayat 45 sampai 47, mungkin bisa buka
Katakan sama-sama belajar ya. Kita buka 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 45 sampai 47. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47 berbunyi demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Amin. Ini dikatakan oleh Daud, respon Daud, bahwa Daud tahu persis Allah menyertai dia, Allah ada di pihak dia. Seringkali kalau kita mengalami hal-hal yang seperti tadi dialami oleh Daud, dia menghadapi Goliat, yang dilihat besarnya masalah, yang dilihat nggak enaknya keberadaan kita, yang dilihat ini dan itu, banyak sekali yang kita lihat. Kita melihatnya dengan mata jasmani, sedangkan Daud melihatnya dengan mata rohani. Daud mengambil sikap demikian. Kenapa bisa mengambil demikian? Karena Daud intim dengan Tuhan. Dia tahu persis Tuhan akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Yuk kita buka lagi di Ulangan 20 ayat yang keempat. Ulangan 20 ayat yang keempat. Ini adalah ayat emas untuk tema hari ini, Victory. Dikatakan demikian, "Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu." Amin. Ini ada beberapa poin, ada 4 poin yang saya ambil di Ulangan 20 ayat yang keempat. Dikatakan pertama, sebab Tuhan Allahmu. Sebab Tuhan Allahmu. Allahnya yang seperti apa? Kita tahu nggak Allah kita yang seperti apa? Allah kita adalah Allah yang hidup, bukan Allah buatan tangan manusia yang nggak bisa ngapa-ngapain, ya mungkin kita harus mempersembahkan kepada Allah itu sesuatu yang rutin, yang mungkin hal-hal yang kita tahu yang bukan dari Allah. Sedemikian Allah yang hari ini yang mungkin disembah oleh orang-orang yang nggak mengenal Allah yang hidup, itu yang dikerjakan. Sedangkan kita tahu bahwa dikatakan di Ulangan 20 ayat 4 ini, sebab Tuhan Allahmu. Kita punya Allah yang hidup. Pastikan setiap kita menyadari itu. Allah kita tidak akan tinggal diam. Allah kita yang senantiasa bekerja. Allah kita nggak pernah tertidur. Allah kita nggak pernah meninggalkan kita. Allah kita senantiasa setia pada setiap kita. Itulah Allah kita, Allah yang luar biasa. Dan poin kedua, dikatakan Dia, Allah itu berjalan menyertai kamu. Dia berjalan menyertai kamu. Seringkali kita merasa, kok Tuhan jauh ya dari saya? Kok Tuhan kayaknya kita nggak merasakan kehadiran Tuhan ya? Kenapa bisa demikian? Karena kita yang biasanya yang lari daripada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kita. Tapi kalau kita merasakan hari-hari ini, kok kayaknya saya jauh dari Tuhan, kok Tuhan kayaknya susah dijangkau. Bukan Tuhan yang
tidak ada bersama-sama dengan kita. Kitanya yang sedang melarikan diri daripada Dia. Itu yang terjadi pada setiap kita. Kita lupa keberadaan Tuhan. Ya, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus yang waktu di mana perahu yang ditumpangi oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya di mana Tuhan tertidur. Kemudian tanda petik ya, tertidur, dan memang tertidur adanya secara fisik. Murid-muridnya sibuk bagaimana menghadapi badai. Sampai satu waktu mereka baru menyerah. Mereka menanyakan gurunya, "Guru, kita sudah mau mati ini." Baru cari Tuhan. Seringkali setiap kita waktu menghadapi Goliat dalam kehidupan kita, kita seringkali demikian, kita berpikir bagaimana saya bisa menaklukkan Goliat ini dengan kekuatan sendiri. Menaklukkan setiap hal yang kita anggap besar dengan pemikiran, logika kita, kemampuan kita, relasi kita, dan sebagainya, dengan kepintaran kita. Seringkali kita melakukan seperti itu. Tapi Daud tahu persis Allah menyertai dia. Allah yang akan melakukan segala sesuatunya untuk dia. Tuhan mau setiap kita mempercayakan diri pada Dia. Itulah salah satu prinsip iman ya. Iman bicara mengenai dua hal, di mana kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang menyelamatkan setiap kita, yang mati di atas kayu salib bagi setiap dosa kita. Dan kedua, mempercayakan diri kepada Dia. Ini poin yang kedua ya, yang penting. Karena poin pertama, iblis pun percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup, tapi iblis tidak mempercayakan diri kepada Dia. Sama seperti kita. Apakah hari ini kita mau ambil bagian itu seperti Daud? Nah, yang ketiga, dikatakan untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Untuk berperang bagimu melawan musuhmu. Tuhan berjalan menyertai setiap kita untuk berperang. Jadi Tuhan yang berperang pada setiap kita. Tuhan yang melakukan juga sama seperti Daud waktu mengalahkan Goliat. Tuhan menyertai dia. Tuhan memampukan dia. Dia nggak perlu gugup, nggak perlu memikirkan apa yang harus saya kerjakan dan sebagainya. Dia tahu persis apa yang dikerjakan. Dia akan melakukan seperti yang biasa dia lakukan. Seringkali kita mengupayakan sesuatu yang bukan dari kemampuan kita, yang nggak ada pada kita. Padahal yang ada pada kita, yang paling besar kuasanya, yang nyata setiap kita adalah Tuhan sendiri. Itu ada pada setiap kita. Dia yang akan berperang bagi setiap kita. Begitu juga Daud, yang dikerjakan Daud. Berharap kita semua waktu mengalahkan Goliat-Goliat dalam kehidupan kita, kita menyertakan Tuhan. Dan karena Tuhan akan berperang bagi setiap kita untuk melawan musuh-musuh kita, untuk mengalahkan Goliat-Goliat setiap kita, bahkan mengalahkan dunia. Yang Tuhan katakan di firman, kita anak-anak Tuhan akan mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia ini ada 3 hal ya, bukan kita seperti Bill Gates atau seperti siapapun yang harus ekspansi sedemikian besar, bukan. Maksudnya mengalahkan dunia ada 3 poin, yaitu mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu yang dikatakan anak-anak Tuhan akan mengalahkan itu melalui kekuatannya Tuhan. Yang keempat, poin keempat adalah dengan maksud memberikan kemenangan kepadanya. Tuhan senantiasa rindu memberkati setiap kita. Tuhan senantiasa kepengen hidup kita berkemenangan hari lepas hari. Tuhan kepengen membawa kita dari satu iman kepada iman yang lain, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kenapa dia melakukan itu? Supaya nyata kuasanya atas hidup saudara dan saya. Supaya waktu orang melihat kita mengalami kemenangan-kemenangan itu, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Orang boleh melihat dan tahu, bahkan menyadari, mengaku dengan mulutnya, Tuhan yang luar biasa, Tuhan Allah yang hidup, yang ada pada setiap kita itu nyata buat mereka. Tuhan pengen kita menjadi display kerajaan sorga. Saya berharap dari 4 poin ini kita belajar dari Ulangan 20 ayat 4, menyadari sepenuhnya bahwa setiap kemenangan
itu hanya bisa kita kerjakan waktu kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan. Waktu kita menyadari keberadaan Tuhan, Dia mau berperang bagi kita. Dengan sendirinya kita akan bisa mengalahkan itu semua. Bahkan katakan kita dapat mengalahkan dunia. Setiap anak-anak Tuhan bukan kebal dari ujian, bukan kebal namanya atau nggak kenal namanya hal-hal yang nggak mengenakan atau ujian-ujian tadi saya katakan, yang pencobaan-pencobaan maupun hal apapun yang nggak mengenakan tubuh jasmani kita. Tapi pastikan waktu kita bersandar sepenuhnya pada Tuhan, kita mengalami hal-hal demikian, kita boleh menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita, menikmati kuasanya dalam hidup kita untuk melakukan tadi ujian-ujian kita. Waktu kita lewat dari setiap ujian-ujian kita tersebut, kita boleh berkemenangan, sehingga setiap kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Setiap kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kita semakin percaya dengan kuasa Tuhan, dengan Tuhan itu sendiri. Seperti Ayub yang menyatakan, dulu dia seringkali mendengar tentang Tuhan, tetapi waktu dia mengalami hal-hal yang gak mengenakan daging dia mengatakan sendiri, dulu dia dengar-dengar, tapi sekarang dia mengalami nyata kuasa Tuhan buat dia. Saya percaya setiap kita hari ini waktu mengalami pergumulan itu rasanya berat. Saya pun juga mengalami hal demikian. Saya gak terbebas dari yang ujian-ujian tersebut. Tapi waktu saya mengalami ujian satu, saya bisa memenangkannya bersama dengan Tuhan. Saya bisa melihat kuasa Tuhan nyata. Waktu ada ujian berikutnya, nambah levelnya, saya sudah nggak gemeteran, saya nggak takut lagi. Saya sudah punya pengalaman dengan Tuhan. Bahkan saya lebih mengerti bahwa hanya Tuhan yang memampukan itu terjadi, yang membuat saya bisa menang. Dan saya percaya hal yang saya hadapi hari ini pun itu akan saya lewati bersama dengan Tuhan. Kalau saya bersandar sepenuhnya pada Tuhan, saya nggak mengalami namanya stres. Saya mengalami namanya kepahitan-kepahitan. Karena semuanya saya tahu yang Tuhan rancangkan buat saya adalah yang terbaik. Saya percaya saudara pun bisa melakukan hal itu. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau hari ini kami boleh belajar mengenai victory, kemenangan. Kami tahu Tuhan, kemenangan kami itu karena kasih karunia Tuhan. Kemenangan kami hanya bisa terjadi hanya lewat Tuhan. Kalau hari ini mungkin kami masih mengandalkan diri kami sendiri, kami berupaya keras, bahkan rasanya sakit Tuhan, untuk bisa melewati ujian-ujian kami. Kami tahu Tuhan rasanya lelah, kadang-kadang kami lelah, kami capek. Kami mau Tuhan hari ini setelah kami dengar firman-Mu, kami mau sepenuhnya menyandarkan diri kami, pengharapan kami, iman kami kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau menyertai setiap kami, Engkau berperang bagi kami untuk melawan musuh-musuh kami. Apapun itu Tuhan yang kami hadapi hari ini, entah di finansial kami, entah di tengah hubungan kami dengan keluarga kami, hubungan kami dengan pasangan kami, hubungan kami dengan teman-teman kami, hubungan kami dalam pekerjaan kami, ataupun hari ini usaha pekerjaan yang mengalami kesulitan, menjadi Goliat bagi kami Tuhan, yang kami rasanya nggak mungkin untuk kami lewati, ataupun sakit penyakit yang hari ini kami alami Tuhan. Kami tahu itu rasanya berat kalau kami menanggungnya sendiri. Waktu kami menyerahkannya kepada Tuhan, kami boleh mengalami kelegaan Tuhan.
Kami rindu Tuhan lawatan-Mu, hadirat-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan, kami boleh mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, terlepas dari belenggu-belenggu yang mengikat kami, yang membuat kami terkungkung, gak bisa mengalami terobosan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami tahu kemenangan akan kami raih, karena Engkau yang berperang bagi setiap kami, dan Engkau yang memberikan kemenangan bagi setiap kami saat kami bersandar sepenuhnya pada Engkau. Kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan pekerjaan kami menyerahkan keluarga kami menyerahkan pasangan kami menyerahkan apa yang hari ini kami hadapi Tuhan kepada Engkau. Dan kami tahu Tuhan, semuanya akan berlalu, semuanya akan membuat kami semakin dewasa, semakin kuat di dalam Engkau, semakin bertumbuh dalam Engkau. Dan waktu kami mengalami kemenangan lepas kemenangan, nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang sekeliling kami boleh melihat hal-hal yang gak mungkin terjadi, tapi itu terjadi karena Engkau yang membuatnya, yang memampukannya untuk terjadi Tuhan. Dan waktu mereka melihat, dan mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk kami pelajaran firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya. Yuk sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.